Nabi SAW juga bersabda, buniyad din ala nadhafah, agama dibangun didasarkan di atas kebersihan. Maksud kebersihan di sini bukan hanya kebersihan secara zahir. Sebabnya kebersihan secara zahir, toilet orang Yahudi dan Nasrani lebih baik kan? Dia tak malah. Tapi suci yang maksud di sini adalah bersih yang diiktibar secara syara, bersih daripada kotoran-kotoran yang najis yang dalam pandangan agama punya ketentuan tersendiri untuk membersihkan najis tersebut. Jadi jangan diartikan nadhafah kebersihan yang penting enak dipandang mata, walaupun secara agama belum suci. Kajian kitab Mukhtasar Ihya yang ditulis oleh Imam Ghazali, tepatnya pada bab yang ketiga, halaman 25, bab ketiga fi asrarit taharah, pada rahasia-rahasia taharah bersuci. Qala al-musannifuna fa'ana Allah bihi bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis fi asrarit taharah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudhu syatrul iman, wa qala alaihi salatu wasalam, buniyad din 'ala an-nadhafah, wa qala miftahus salah at-tahur, wa qala ta'ala fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Bab yang ketiga tentang rahasia-rahasia di balik bersuci. Karena apapun amal yang kita lakukan memiliki segudang rahasia dan hikmat yang itu semua tidak nampak secara kasat mata. Karena apapun yang Allah perintah pasti di baliknya mengandung hikmat dan rahasia-rahasia manfaat yang terbesar, yang kadang-kadang hanya mampu melihat manfaat-manfaat tersebut oleh orang-orang yang memiliki mata hati. Maka oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau, sebelum membahas tentang apa saja penyakit hati dan apa saja sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, beliau menjelaskan dulu rahasia yang dikandung di balik amal-amal zahir. Tentu ketika berbicara amal zahir berarti tak lepas daripada salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, yang sebelum melakukan amal-amal tersebut ada satu amalan yang menjadi pengantar ataupun mukaddimah, iaitu taharah, bersuci ataupun berwudu. Dalam bersuci tersebut ada rahasia yang dikandung di balik bersuci. Untuk apa kita bersuci? Kenapa memang harus dalam kondisi suci ketika melaksanakan ibadat? Imam Ghazali memulai bab yang ketiga dengan mengutip sabda Rasulullah. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, al-wudhu syatrul iman. Wudu adalah seperdua daripada iman, setengah iman. Ulama berbeza tafsir ketika menafsirkan hadis al-wudhu syatrul iman. Ada yang menafsirkan makna al-wudhu syatrul iman al-ajruhu, pahala wudu, yantahi sampai kepada pahala setengah iman. Ada juga sebagian ulama menafsirkan makna al-wudhu syatrul iman karena seorang mukmin itu memiliki dua macam yang harus dia bersihkan pada dirinya. Pertama, membersihkan jasad, kedua membersihkan hati. Membersihkan jasad itu dengan cara wudu dan bersuci, membersihkan hati dengan menghilangkan penyakit-penyakit yang dapat mengotori hati. Maka dengan ada salah satu dari dua, berarti sudah dimiliki seperdua.
dari dua yang dituntut sudah kita sanggupi satu dari dua, berarti sama dengan sudah ada seperdua. Itu maksud daripada wuduk seperdua iman. Dia ada dua tafsir. Maksud wuduk seperdua iman boleh jadi maksud di situ dengan berwuduk kita sudah mencapai pahala seperdua iman. Boleh jadi maksud wuduk seperdua iman karena untuk sempurna iman harus bersihkan zahir dan batin. Dengan berwuduk kita sudah membersihkan zahir, berarti tinggal membersihkan batin. Nah, berarti sudah ada seperdua iman. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, buniyad din ala nadhafah, agama dibangun didasarkan di atas kebersihan. Maksud kebersihan di sini bukan hanya kebersihan secara zahir. Sebabnya kebersihan secara zahir, toilet orang Yahudi dan Nasrani lebih baik kan? Dia taih malah. Tapi suci yang maksud di sini adalah bersih yang diiktibar secara syara, bersih daripada kotoran-kotoran yang najis yang dalam pandangan agama punya ketentuan tersendiri untuk membersihkan najis tersebut. Jadi jangan diartikan nadhafah kebersihan yang penting enak dipandang mata, walaupun secara agama belum suci. Kemudian waqala, dan berkata Nabi SAW, miftahus salah at-tahur, kunci pembuka salat itu suci. Jadi sebelum melaksanakan ibadat salat, kita diwajibkan atau lebih dikenal dengan syarat, itu melakukan wudhu, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci tempat, suci pakaian. Itu adalah sebagai miftah pembuka salat. Kemudian Allah berfirman dalam surat At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Fihi marji' zamir masjid. Dalam masjid itu ada beberapa orang yang mereka senang melakukan kegiatan mensucikan diri, ayyatatahharu. Jadi artinya orang yang masuk masjid itu identik dengan orang yang senang mensucikan diri. Orang yang galak sembahyang, galak iktikaf, nah mungkin iktikaf dalam keadaan mahadas, nah mungkin dia sembahyang dalam keadaan mahadas, berarti yang namanya orang yang senang di masjid pasti juga orang yang senang melakukan taharah ataupun bersuci.